Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pembahasan hari ini mengenai hukum membaca Al-Quran bagi yang berhadas besar seperti haid, nifas, dan junub. Naam, pembahasannya terbagi menjadi dua. Pembahasan yang pertama, yakni hukum membaca Al-Quran dengan menyentuh Al-Quran bagi yang berhadas besar. Mengenai hukum baca Al-Quran dengan menyentuh Al-Quran bagi yang berhadas besar, pembahasannya pun juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penafsiran surat Al-Waqiah ayat 79. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yamassuhu illal mutahharun." Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti pada dhamir hu tersebut. Sebagian ulama berpendapat maknanya adalah Al-Quran, sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat maknanya adalah kitab di Lauh Mahfuz. Karena pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fi kitabim maknun," di dalam kitab yang terpelihara, yakni Lauh Mahfuz. Kesimpulannya, bagi ulama yang menafsirkan dhamir hu tersebut sebagai Al-Quran, maka mereka melarang menyentuh Al-Quran bagi orang yang berhadas besar. Sedangkan bagi ulama yang menafsirkan dhamir hu tersebut sebagai kitab di Lauh Mahfuz, maka mereka membolehkan menyentuh Al-Quran bagi orang yang berhadas besar. Yang kedua, adanya perbedaan pendapat ulama mengenai sanad dan syarah hadis pada riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yamassuhu al-Qur'ana illa tahir." Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tahir. Dari segi sanad, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama ada yang melemahkan hadis tersebut, sedangkan sebagian ulama lainnya ada yang mensahihkan hadis tersebut. Dari segi arti, para ulama berbeda pendapat mengenai arti tahir. Sebagian ulama berpendapat artinya adalah orang yang suci dari hadas besar, sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat artinya adalah orang Islam, karena orang Islam dianggap tidak najis. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Ahmad, "Al-Muslimu la yanjusu." Orang Muslim itu tidak najis. Kesimpulannya, bagi ulama yang berpendapat arti tahir adalah orang yang suci dari hadas besar, maka mereka melarang menyentuh Al-Quran bagi orang yang berhadas besar. Sedangkan bagi ulama yang berpendapat arti tahir adalah orang Islam, maka mereka melarang menyentuh Al-Quran bagi orang kafir. Naam, pembahasan yang kedua, yakni hukum membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuh Al-Quran bagi yang berhadas besar. Terdapat 3 pendapat di kalangan ulama mengenai hukum baca Al-Quran dengan tanpa menyentuh Al-Quran bagi yang berhadas besar. Yang pertama, tidak boleh bagi orang yang junub, haid, ataupun nifas untuk membaca Al-Quran walaupun dari hafalannya. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Umar, riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan selainnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqra'il haid wala junubu syai'an minal Qur'an." Orang yang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini telah dilemahkan oleh para ulama ahli hadis, di antaranya oleh Syekh Al-Albani dan selainnya. Karena di sanadnya terdapat rawi yang bernama Ismail bin Ayyash, yang mana riwayatnya dari selain orang-orang Syam adalah lemah. Sementara hadis ini dia riwayatkan dari gurunya yang bukan orang Syam, yaitu Musa bin Uqbah, sehingga hadisnya lemah. Yang kedua, boleh membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuhnya bagi wanita yang haid dan tidak boleh bagi orang yang junub. Ini merupakan pendapat Imam Malik. Mengapa boleh bagi wanita yang haid? Karena wanita haid lama waktu haidnya, sedangkan orang yang junub dia bisa langsung mengangkat janabahnya dengan mandi wajib. Sementara orang yang haid atau nifas
harus berhari-hari menunggu suci terlebih dahulu baru dia bisa mandi wajib, sehingga dikhawatirkan jika dia tidak membaca Al-Quran sama sekali selama masa haidnya, maka hafalannya akan hilang atau imannya akan melemah, sehingga diperbolehkan bagi orang yang haid atau nifas untuk membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuhnya, dan tidak boleh bagi orang yang junub. Yang ketiga, boleh bagi orang yang junub ataupun orang yang haid atau nifas untuk membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuhnya. Ini adalah pendapat Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab, Imam Al-Bukhari, Asy-Syaukani dan selainnya dari kalangan para ulama. Adapun dalil mereka, karena hadis yang melarang tadi adalah hadis yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil tidak bolehnya membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuhnya bagi orang yang junub ataupun yang haid. Dan juga ada hadis yang lain yang sahih yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW senantiasa mengingat Allah dalam semua keadaan. Sehingga ulama kelompok ketiga berpendapat boleh membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuhnya bagi orang yang junub atau haid atau nifas. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum.